Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Haji Samsul Bahri Abdullah Hamid LCMA yang sudah menyempatkan pada malam hari ini sebagai pemateri di kajian rutin online yang diadakan oleh LDM Al-Aqsa Unhas. Ya, sebelumnya saya sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Bagaimana suara saya kedengaran? Alhamdulillah ya Ustaz, suaranya kedengaran. Ya, uh, pada malam hari ini panitia memberikan tema pada kajian rutin online kita mengenai Incredible Night Isra Mi'raj atau keajaiban malam Isra Mi'raj. Ya, untuk mengefisienkan waktu kepada Al Ustaz untuk memberikan atau menyuguhkan materi mengenai Incredible Night Isra Mi'raj. Ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Al Ustaz Dr. Haji Samsul Bahri Abdul Hamid LCMA. Ya, terima kasih Ustaz. Sebelum saya memulai ya, saya sapa dulu semua teman-teman. Ya, alhamdulillah kita akan membahasnya nanti sesuai dengan waktu yang ada. Terlebih dahulu saya ingin bertanya ini berapa lama materinya disampaikan ini? Apakah ada tenggat waktu? Materinya cukup 30 menit Ustaz, dan setelah itu dilakukan tanya jawab. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i hamidihi kullihi ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama-tama ucapan syukur alhamdulillah kita ucapkan semua atas inayah, berkah, izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat kembali mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan keimanan kita, keteguhan kita, di mana salah satunya adalah kita dengan membahas atau bertemu untuk dalam rangka menambah atau mengkaji kembali hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan yang ada di dalam agama kita. Alhamdulillah, ini merupakan satu kesyukuran pada kita semua, di mana semangat ini tetap ada dan terus ada, khususnya kepada para pengurus ya dan anggota daripada kantin ini sendiri, kajian rutin. Saya katakan bahwa kantin ini kalau tidak ada kepanjangannya dan itu di-share ke orang, seakan-akan ini kita membahas masalah makanan. Tetapi ya setelah disampaikan bahwa kajian rutin, ya bisa juga ya bukan kantin namanya, tapi karutin saja, karutin. Itu usulan saja ya. Baiklah, alhamdulillah. Isra, Incredible Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam agama kita adalah dikatakan mukjizat. Jadi tidak bisa kita mengatakan
atau menamai suatu kejadian Isra Mi'raj tanpa melengketkan atau tanpa memberikan kata depan yang harus ada, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Sebab Isra dan Mi'raj bukan merupakan satu hal yang nyata di depan kita sebagai benda, sebagaimana Al-Quran Al-Karim yang telah diturunkan dalam bentuk lembaran-lembaran. Tetapi Isra Mi'raj adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau, di mana tidak ada satu kata yang dapat mensifatinya lebih utuh selain dari kita mengucapkan mukjizat. Maka membahas hal ini terlebih dahulu harus melengketkan kata mukjizat Isra dan Mi'raj. Peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, di mana sama-sama telah kita mengerti bahwa di dalam surat itu Allah bercerita dalam satu ayat di mana kejadian Isra Mi'raj ini benar-benar dikukuhkan terjadi dan tidak boleh kita ragu. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang wajib diimani oleh umat Islam. Tidak mengimaninya berarti ini adalah bagian daripada kufur terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, kata-kata Isra itu sendiri, ya, dan Mi'raj itu sendiri, penamaannya tertera di dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata-kata asra, yusri itu bahasa Arab yang merupakan satu ungkapan yang sangat akurat, di mana kita tidak mendapatkan penjelasan lain selain dari makna itu. Dan sudah dikenal oleh bangsa Arab bahwa Sara Yasri itu adalah berjalan di malam hari. Kemudian ditambahkan kata asra yang membutuhkan objek, menambah makna berarti memperjalankan. Tadinya Sara Yasri itu berjalan, kemudian Asra Yusri adalah memperjalankan. Artinya subjeknya ada dan ada yang diperjalankan. Nah, tanpa menyebutkan lailan di belakang pada malam hari, itu bahasa Arab sendiri sudah mengungkapkan bahwa itu terjadi malam hari, bukan siang hari. Kalau dikatakan asbaha yusbihu, terjadi di pagi hari. Kalau dikatakan adha yudhi, berarti terjadi di waktu duha. Kalau dikatakan dhalla yadhillu, terjadi di waktu siang. Kalau dikatakan amsa yumsi, terjadi di waktu sore, bisa saja menjelang maghrib. Tetapi ketika Allah mengatakan asra bi abdihi, maka itu berarti diperjalankan pada malam hari, pada hambanya. Bi abdihi lailan. Kenapa ada kata-kata lailan lagi? Malam. Maha suci Allah yang memperjalankan malam hari pada hambanya di suatu malam. Ada lagi malam. Kenapa penegasan dua kali? Nah, disinilah keindahan bahasa Al-Quran dan kemu'ajizatannya, di mana sebenarnya tidak terjadi pengulangan, tetapi penegasan, di mana penegasan itu lebih dominan. Kata-kata lailan menunjukkan satu malam. Siang
tidak masuk. Satu malam. Jadi kata penegasannya satu malam. Untuk mengatakan kata-kata satu malam, tidak khusus mengatakan lailatan, lailan wahidan, tidak perlu ada wahidannya. Cukup mengatakan lailan, orang sudah mengerti satu malam, tidak dua malam, tidak tiga malam, tidak 4 malam, tetapi terjadi dalam satu malam. Dan itu menegaskan pengertian dari malam. Ternyata bahasa Al-Quran itu sendiri mengungkapkan bahwa asra itu berjalan malam hari, dan sifatnya umum dikenal oleh bangsa Arab sejak dahulu bahwa namanya asra itu asara yasri, berjalannya berjalan di muka bumi. Artinya tidak cocok ini kalau misalnya dikatakan asra itu artinya mi'raj, tidak bisa. Jadi ini harus tahu perjalanan seseorang di atas muka bumi namanya asara yasri, yaitu apakah dengan berjalan ya. Ini dari sisi pengertian yang ada di dalam ayat. Kemudian minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini Allah menunjuk satu tempat kemudian menuju ke tempat lain, tidak dari tempat manapun. Ya. Subhanallazi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Ya. Kemudian di dalam ayat ini apakah ada penjelasan tentang mi'raj? Ya. Tidak ada kita dapatkan. Tetapi kelanjutan dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah dilakukan oleh Nabi dengan riwayat yang sangat akurat. Para ahli hadis, termasuk para peneliti yang akurat, Imam Bukhari dan Muslim itu juga mengungkapkannya, bahwa setelah itu ada perjalanan ke atas, dan itu diisyaratkan di dalam Al-Quran seperti yang dibacakan tadi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa is yaghsha sidrata ma yaghsha ma sagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min in ayati rabbihil kubra, surat An-Najm ya, 13 sampai seterusnya. Jadi di sini diceritakan bahwa ada perjalanan mi'rajnya Nabi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril itu dalam wujud aslinya ya di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha adalah tempat yang sangat luas, di mana tempat luas itu meliputi langit dan bumi. Daunnya saja itu, daun-daun ada saja lebih lebar, lebih luas daripada langit dan bumi. Kemudian diceritakan di dalam ayat bahwa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya. Nah, di situ ada alam yang banyak, ya. Ada alam, berbagai alam yang meliputinya. Bukan alam yang dihidupi oleh manusia sebagai alam dunia, tetapi ada banyak alam di tempat itu. Ya. Ma sagal basaru wa ma taga. Ya. Apa yang dilihat oleh Nabi tidaklah menyimpang dan tidak melampaui sesuai dengan kadarnya. Dan Nabi melihat tanda kebesaran Tuhan yang sangat besar. Tidak bisa digambarkan seperti apa, tetapi Al-Quran mengatakan tanda kebesaran Allah yang sangat agung. Ini menceritakan tentang Mi'raj, di mana kejadian-kejadian itu terjadi. Dan Mi'raj ini adalah bahasa di dalam Al-Quran yang menceritakan perjalanan vertikal, di mana urusan-urusan yang naik
ke arah vertikal ke langit, itu namanya juga mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan memberikan atau menurunkan urusannya, ya, setelah diturunkan segala urusan ke bumi, ketentuannya, kemudian ketentuannya itu harus dipertanggungjawabkan ke atas kepada Allah, namanya juga mi'raj. Hal itu kita baca di dalam Al-Quran, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana. Jadi Allah mengatur seluruh urusan dari langit ke bumi, kemudian Allah Subhanahu naik dengan, ya, yarju ilaihi ke langit, yaitu hanya dengan satu kali naik, dan itu hitungannya sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Itu antara langit dan bumi saja, ya, belum alam raya. Bagaimana kalau dengan alam raya ini, ya, di hari akhirat, ya, di hari alam raya itu disifati bahwa 50.000 tahun malaikat itu berjalan satu kali mi'raj. Ta'rujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Jadi malaikat itu bermi'raj dan Rohul Kudus atau Jibril alaihissalatu wassalam, satu hari urusan akhirat, satu hari di akhirat 50.000 tahun, ya, perhitungan manusia di dunia. Itulah di akhirat proses namanya mi'raj. Jadi mi'raj ini adalah peristilahan yang tidak dibuat-buat, tetapi Al-Quran sendiri mengungkapkan banyaknya proses mi'raj yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah, ini jadi proses mukjizat Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi karena didukung oleh hadis yang kuat dan didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang kuat dan benar-benar terjadi. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini diawali, ya, dengan adanya berbagai kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kejadian besar yang mengawali atau sebagai kejadian sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan ini. Yang pertama adalah ada yang dikatakan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Yang kedua adalah Hijratul Ula ila Taif, adalah hijrahnya Nabi ke Taif, ya. Dikatakan Amul Huzn adalah tahun kesedihan, adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 10 tahun setelah diutus menjadi rasul, 10 tahun masuk tahun ke-10, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji ujian berat. Yang pertama adalah, ya, meninggalnya, ya, istrinya Khadijatul Kubra. Kemudian setelah itu meninggal lagi, ya, meninggal lagi pamannya Abu Talib. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperoleh dukungan internal dari istrinya, di mana dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendapatkan tantangan dan bila mendapatkan hal-hal yang menjadi ujian di luar, maka yang selalu menghiburnya adalah istrinya. Setelah sampai di rumah, ia ditenangkan, ia diberi dukungan, dan itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Talib, walaupun ia belum beriman, tetapi posisinya sebagai pembesar dan pejabat penting di kota Mekah, hal itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhindar dari gangguan-gangguan dari para pembesar Quraisy, dari tipu muslihat yang dilakukan secara sistemik dan secara terencana. Karena setiap kali akan dilakukan hal yang buruk terhadap Nabi secara sistemik, maka mereka tidak
akan bisa melangkahi Abu Talib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesuksesan dan perjalanan dakwah tidak disebabkan oleh orang-orang yang ada di dekatnya, atau keberhasilannya nanti bukanlah karena pengaruh pamannya, tidak juga karena pengaruh istrinya. Hal itu adalah tiada lain adalah disebabkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka adalah dalam satu hikmah yang besar, orang-orang yang dekat, yang melindungi Nabi selama ini, yang memberikan kekuatan kepadanya, itu dipanggil oleh Allah. Yang tersisa sekarang yang mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada lagi yang mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pusat-pusat kekuatan. Ya. Yang mendukung satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah Islamiyah itu sukses dan berjalan adalah benar-benar berada pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian yang kedua adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan hijrah. Nah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Ya, hal itu setelah sepeninggalan daripada istri dan pamannya, Nabi mengalami gangguan dan cobaan dari kaumnya. Cacian, hinaan, maki-makian, dan cercaan itu tidak lagi ada yang membuat orang-orang yang di sekitar Nabi itu yang menghalangi. Tidak ada lagi. Sehingga orang biasa sekalipun, walaupun bukan pembesar, orang biasa sekalipun itu sudah mencerca Nabi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaburi ya tanah kepalanya oleh orang biasa sekalipun di jalan. Bahkan orang yang selama ini tidak berani mengganggu Nabi disebabkan karena posisi Nabi adalah keluarga daripada Abu Talib, itu mereka sudah berani melempari kotoran, mencaci maki dan menyiksa. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendapatkan penderitaan. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi yang mau mendengar. Mereka diajak tidak mau mendengar. Mereka dipanggil, mereka tidak mau mendengar. Ya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dapatkan adalah hanya cercaan dan hinaan. Tidak ada lagi orang mendukung di sekitarnya. Maka terfikirlah oleh Nabi untuk mencari pendukung di tempat lain, dan hijrahlah ia ke kota Taif bersama Zaid bin Harithah. Tapi apa yang didapat oleh Nabi? Ketika sampai di kota Taif, ia malah dilempari batu. Ya. Dia malah dicacah dan diusir dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batiniah merasakan penderitaan yang berat. Bukanlah amul huzun atau tahun kesedihan itu disebabkan karena pamannya dan istrinya, tetapi yang membuat Nabi sedih adalah proses dakwah Islamnya itu tidak berjalan, dan agama ini tidak ada lagi yang mau mendengarkannya. Dan seluruh langkah-langkah Nabi itu diboikot dan dicerca, hingga orang yang selama ini tidak berani, sekalipun orang biasa, ya, orang biasa dan terlalu biasa posisinya di dalam masyarakat, itu pun menghinanya. Maka Rasulullah SAW merasakan sesuatu di dalam hatinya. Adakah dosa saya ini yang membuat saya tidak berhasil atau dicercah orang lain? Atau ada kesalahan yang saya lakukan di hadapan Allah? Nah, disinilah datang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang berisra dan bermi'raj, di mana Allah memperlihatkan secara langsung kepada Nabi bahwa Allah masih mendukungnya, Allah masih menolongnya, Allah masih menyayanginya, dan Allah terus akan meliputkan seluruh perlindungannya kepada Nabi.
terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini. Seperti yang sama-sama kita ketahui, di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim sangat jelas di situ diceritakan bahwa awal mula daripada proses Isra Mi'raj itu adalah ketika Rasulullah berada di Mekah, ya, didatangi oleh Jibril, diketuk pintunya, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan ternyata Jibril menyampaikan bahwa ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya, kemudian dicuci dengan air yang bersih, ya, dari bejana emas, kemudian ditutup kembali, ya, operasi kilat, ya. Kemudian disuruh naik ke atas suatu kendaraan yang lebih besar dari seekor keledai dan lebih besar dari kuda, tetapi sejenis bugol. Itu bugol itu adalah lebih besar dari kuda, tetapi hasil perkawinan antara keledai dengan kuda bernama bugol. Itu lebih seperti itu. Itulah burak. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra menuju Masjidil Aqsa bersama Jibril alaihi salam, dan sempat Nabi mampir ke beberapa tempat yang dekat kota Mekah melihat-lihat, dan banyak yang dilihat oleh Nabi dalam perjalanannya menuju ke kota Yerusalem atau Baitul Maqdis, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW sampai di tempat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat. Kemudian dalam cerita hadis dikatakan bahwa bertemu dengan para nabi semuanya, rohnya para nabi ada semua tempat itu. Kemudian Rasulullah SAW salat, dan setelah itu Rasulullah SAW memimpin salat. Kemudian datanglah Jibril memberikan 2 minuman yang putih, dua-duanya putih. Yang satu adalah dari khamar, yang satu dari susu segar, dan disuruh memilih adalah susu segar. Diberikan nikmatnya, sesungguhnya engkau memilihkan fitrah kesucian kepada umatmu. Andai engkau memilih khamar, maka itu adalah kebalikan daripada kesucian itu. Singkat cerita, perjalanan ke Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga ditembus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dan dalam perjalanan Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu itu adalah perintah salat, ya. Kemudian pada malam itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun kembali, ya, ke kota Makkah, dan pagi harinya ceritakan itu kepada para sahabatnya. Kaum muslimin pada saat para sahabat langsung percaya. Ada yang hanya terdiam, tetapi salah satu yang sangat percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Proses penceritaan ini tentang kejadian yang dialami oleh Nabi mendapatkan tentangan dari kalangan kaum munafik, orang-orang kafir terutama. Mereka semakin menistakan Nabi, mereka semakin memperolok-olok Nabi. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak masuk akal, dan mereka mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganggapnya sebagai orang yang hanya sekedar membual saja. Apa yang terjadi selanjutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu, ya, didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu diajarkanlah salat 5 waktu. Ya, diajarkan salat 5 waktu oleh Jibril. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, dan isya. Seperti salat yang kita lakukan saat ini. Di mana sebelumnya menurut riwayat dikatakan sebelum mendapatkan perintah salat ini Nabi juga sudah salat. Tetapi salatnya Nabi adalah sama dengan salatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu hanya 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada sore hari. Seperti itulah salatnya para nabi-nabi terdahulu. Nah, inilah proses kejadian daripada Isra dan Mi'raj
singkat. Kalau kita ingin menjelaskan lebih jauh lagi berdasarkan riwayat-riwayat hadis, maka sungguh sangat banyak. Nah, proses terjadinya Isra Mi'raj ini ada beberapa hal yang penting yang perlu diketahui oleh para mahasiswa, ya, kaum muslimin secara umum. Yang pertama, kata-kata mu'jizat itu sendiri adalah suatu hal yang sifatnya, ya, definitif, yang harus kita mengerti bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalangan orang-orang yang tidak beriman, mereka itu berusaha untuk menghilangkan kata mukjizat di depannya. Seakan mukjizat Isra Mi'raj ini adalah merupakan hanya suatu cerita belaka yang bisa diruntuhkan atau ditolak, ya, dengan ketentuan atau dengan definisi pada mukjizat itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian daripada mukjizat itu adalah sesuatu yang melawan adat, yang bertentangan dengan kebiasaan umum dan terjadi dengan mata kepala, dengan langsung, tanpa tidak sesuai dengan kebiasaan. Kalau matahari terbit di sebelah timur, tiba-tiba terbit di sebelah barat, maka itu namanya mukjizat. Ini menurut pengertian definitif, ya. Kemudian dikatakan bahwa bertentangan dengan adat kebiasaan. Kebiasaannya bagi manusia adalah di tangannya tidak ada apa-apa. Kalau tiba-tiba di tangannya keluar air, maka itu adalah mukjizat, bertentangan dengan kebiasaan. Nah, kalau tadinya lautan itu kalau dipukul tongkat biasa saja, tetapi kenapa Nabi Musa memukulnya dengan tongkat dia terbelah dua? Nah, inilah yang kejadian dan pengertian daripada mukjizat. Pengertian ini hendaknya kita sebagai umat tidak serta-merta terbawa arus, karena pengertian yang ini adalah pengertiannya sangat sempit. Sesungguhnya, ya, mukjizat ini adalah, kita mengerti adalah sesuai dengan bahasanya ajaza atau lemah. Ya'jizu, lemah. A'jaza, membuat lemah. Yu'jizu, membuat lemah. Mu'jizatun artinya sesuatu yang membuat lemah. Inilah pengertian sebenarnya dari mukjizat, ya, bukan pengertian definitif yang tadi itu, ya. Mengapa? Kelemahan pengertian definitif itu adalah, misalnya dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari kota Makkah ke Baitul Maqdis hanya dengan satu malam. Dalam kacamata pandangan pada zaman dahulu, bahwa, ya, sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaannya orang ke sana itu 2 minggu, dan bahkan sekitar 2 minggu melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan onta atau kuda, ya, kuda kurasa 1 minggu lebih, kalau dengan onta 2 minggu, seperti itu. Perjalanan dengan pesawat sekarang ini berapa? 2 jam aja, ya, jarak 1000 kilo, 2000 kilo lah, ya, Jakarta Surabaya, Makassar Surabaya. Nah, seperti itu. Kalau kita terperangkap kepada pengertian mukjizat, bahwa mukjizat itu sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan dan adat, sedangkan kebiasaan dan adat itu terikat oleh zaman, ya, terikat oleh waktu, terikat oleh kondisi, terikat oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, ya, dan latar belakang pengetahuan seseorang. Maka ketika itu semuanya sudah dapat terpecahkan, maka mukjizat itu menjadi tidak mukjizat lagi. Coba, ketika perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Madinah ke Masjidil Aqsa itu dilakukan 1 malam. Itu pada saat itu adalah bertentangan dengan kebiasaan, karena kebiasaan itu terikat dengan waktu, waktunya yang begitu jauh.
Tetapi pada zaman sekarang ini, ketika waktu itu ya sudah menemukan alat yang bisa mempersingkat waktu dengan pesawat, maka dalam kacamata pandangan sekarang ini, mukjizat pada zaman dahulu dari Masjidil Haram ke Masjid Madinah tidak menjadi mukjizat lagi sekarang, karena sudah menjadi kebiasaan yang tidak melawan adat kebiasaan. Nah, disinilah kelemahannya dari ini. Oleh karena itu, seorang muslim memahami mukjizat bahwa mukjizat itu adalah bukan dalam pengertian definitif. Dan jangan lupa bahwa ini adalah bagian daripada Ghazwatul Fikr. Saya lewat sedikit, tambah 5 menit lagi. Ini adalah bagian dari Ghazwatul Fikr atau perang uras harap yang dikumandangkan oleh mereka-mereka yang ingin melemahkan keimanan orang-orang muslim. Menghilangkan mukjizat atau pengertian mukjizat dari akal dan keyakinan orang Islam tiada lain adalah berusaha untuk menggerogoti keimanan. Kenapa? Karena mukjizat itu tiada lain adalah bagian daripada kenabian. Siapa saja yang meragukan mukjizat, maka pada hakikatnya ujungnya adalah akan meragukan kenabian. Karena dia bagian daripada kenabian. Logikanya seperti ini. Kalau Anda mengatakan saya tidak mau mengakui hari ini? Hari Senin ya. Ya. Hari Jumat sebagai bagian dari hari dalam satu minggu. Artinya Anda itu akan menolak bahwa seluruh hari-hari dalam satu minggu. Anda menolak ya satu komunitas sama aja dengan Anda menolak komunitas yang lain. Anda menolak mukjizat ini sebagai satu hal yang menjadi keyakinan dan suatu hal yang terjadi di dalam Islam, maka pada hakikatnya orang yang menolak dari kemukjizatan itu tiada lain adalah menolak kenabian, dan menolak kenabian adalah kufur. Dan itulah, oleh karena itu maka mukjizat ini adalah menjadi bagian yang harus diyakini oleh orang Islam. Itu yang pertama. Peristiwa mukjizat ini, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra dan bermi'raj ini bukan hanya ini yang menjadi kejadian di dalam hidup Nabi, tetapi Nabi juga mendapatkan mukjizat di mana air keluar dari jari-jari tangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk bulan dan terbelah dua. Itu adalah mukjizat. Artinya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah senantiasa diliputi oleh mukjizat, dan salah satunya adalah mukjizat Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya bahwa kita sebagai orang mukmin hendaknya melihat mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, khususnya Isra dan Mi'raj ini adalah bagian daripada mukjizat, bagian daripada hal yang harus kita yakini seyakin-yakinnya terjadi ruh dan jasad. Andai ya tidak terjadi roh dan jasad, maka tentu orang-orang yang ada di kota Mekah tidak akan mengingkari. Kalaulah misalnya hanya terjadi atas ruh, seperti halnya orang-orang yang bermimpi, maka ketika ada orang mengatakan saya bermimpi semalam saya berada di Masjidil Aqsa, kemudian saya jalan-jalan ke Mesir atau kemana-kemana, maka itu bukan hal yang perlu diingkari oleh orang, karena mimpi itu adalah luas jangkauannya dan tidak perlu diingkari. Akan tetapi ketika penduduk Mekah mengingkarinya dan mendustakan Nabi SAW dan tidak mempercayai apa yang ada, itu sebenarnya sebagai bukti bahwa sesungguhnya dia percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj ini, karena mereka dengan bahasa tubuh telah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi telah berangkat Isra dan bermi'raj dengan cara mendustakannya. Ketika dia mendustakannya, sesuatu yang didustakan adalah sesuatu yang terjadi, betul-betul terjadi. Dia katakan, oh
Tidak mungkin ini terjadi pada Anda. Itu juga sekaligus penegasan bahwa sesungguhnya itu sudah terjadi pada Anda. Cuma saya tidak mau percaya karena tidak mungkin ada manusia bisa jalan ke sana dalam satu malam. Itu artinya Nabi benar-benar disaksikan oleh orang akan perkataannya bahwa dia berangkat dalam ruh dan jasadnya. Andai ruhnya saja maka dia tidak akan didustakan. Andai Nabi mengatakan saya hanya berjalan ke Masjidil Aqsa karena seperti orang bermimpi saja atau ruh saja atau menghayal saja, maka orang akan diam saja karena itu bisa terjadi pada semua orang. Itu. Kemudian selanjutnya nanti tanya jawab. Perjalanan dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis memberikan satu pemahaman bahwa apa bekas-bekas atau peninggalan para nabi pada zaman dahulu tiada lain itu juga adalah peninggalan orang muslim. Hubungan antara Islam dengan agama samawi sangat kuat. Kita tahu Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam adalah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kota suci dan sebagai pangkalan peribadatannya kepada Allah, bahkan sebagai kiblatnya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini menuju ke sana adalah pembuktian bahwa sesungguhnya Islam itu juga yang dianut oleh mereka. Dan kota suci orang Mekah, orang muslim yang ada di Mekah itu ada di kota itu juga menjadi kota sucinya. Jadi hubungan antara para nabi adalah hubungan sangat kuat, di mana ini menunjukkan adalah bahwa agama Islam adalah agama tauhid, agama yang dianut oleh nabi-nabi terdahulu, dan berkumpulnya nabi bersama para anbiya di kota Baitul Maqdis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin salat adalah bukti bahwa agama ini adalah agama satu asalnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Isra Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa adalah sebagai penegasan kepada kaum muslimin bahwa Masjidil Aqsa akan tetap menjadi kota suci Islam yang harus diperhatikan, harus diperjuangkan, dan tidak boleh umat Islam melalaikannya dari sisi prinsip, sikap, dan lainnya. Dan mungkin dengan adanya proses Isra Mi'raj ini yang dipahami oleh para ulama sejak berabad-abad lamanya, dan itu juga menjadi hal yang menjadi motivasi besar bagi Salahuddin Al-Ayyubi mensucikan kota Baitul Maqdis yang sebelumnya dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau yang pertama mensucikan kota Baitul Maqdis dari para tangan-tangan penguasa penjajah yang mendudukinya. Dan mudah-mudahan di masa akan datang, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar di mana umat Islam dapat kembali mensucikan kota Baitul Maqdis. Artinya Baitul Maqdis bukanlah satu tempat yang tidak berarti bagi umat Islam, tetapi hal itu sangat berarti, dan penunjukan surat Al-Isra ini adalah sebagai bukti betapa pentingnya Baitul Maqdis bagi umat Islam sebagai kota suci yang ketiga setelah Makkah Madinah. Dan inilah di antara makna-makna daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang terakhir adalah bahwa proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah merupakan makramah, yaitu satu pemuliaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memberikan semangat kepada Nabi bahwa alam raya ini dengan seluruh isinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia yang beriman kepada Allah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah ke surga
dan itu adalah bukti bahwa Nabi perlihatkan secara langsung bahwa manusia akan menuju kepada surga. Dan proses mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha itu adalah pembuka jalan bahwa ketika manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya juga akan melakukan perjalanan jauh menuju langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh sampai Sidratul Muntaha, menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu akan hidup di alam barzakh, dan setelah itu menunggu proses selanjutnya. Dan proses mi'raj ini adalah tiada lain adalah bukti kepada Nabi bahwa kehidupan surga neraka itu ada, dan Nabi sudah berjalan-jalan di malakutus samawat, bahwa alamnya Allah itu tidak hanya alam dunia, tetapi ada alam malakut, alam malaikat yang hanya bisa ditempuh dengan kekuatan yang besar. Saya kira ini dulu ya sebagai pembuka daripada pertemuan kita malam ini. Sesungguhnya proses Isra dan Mi'raj ini adalah penuh dengan makna dan nilai, baik dari sisi spiritual, dari sisi pengetahuan, ataupun dari sisi pembinaan rohani dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Saya kira hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan insyaallah melakukan dialog. Apabila ada yang kurang jelas, dipersilahkan kepada teman-teman sekalian, ananda sekalian dan kaum muslimin, apabila ada yang ingin dipertanyakan untuk kita bahas bersama. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat komprehensif dan sangat mendalam mengenai incredible night Isra Mi'raj. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya buka 3 sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama 3 untuk pertanyaan kepada teman-teman. Untuk yang mempunyai pertanyaan, silakan raise hand atau menulis pertanyaannya di dalam kolom chat. Oh ya Ustaz, ini sebelumnya sudah ada yang mengirim Ustaz pertanyaan di dalam kolom chat atas nama Tia. Pertanyaannya itu,